Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cantakawiata Semator Podcast. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Pamudarani dan di samping saya ini adalah narasumber kita kali ini. Beliau merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Torjun. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk salah satu guru yang baru di SMA 1 Torjun ini. Saya masuk ke SMA 1 Torjun 1 Januari tahun 2022. Kemudian perlu juga saya informasikan bahwasanya saya SD di Pengarengan, SMP di Torjun, kemudian MAN 1 Sampang, kemudian kuliah di YIN Sunan Ampel Pamekasan, lulus tahun 1994, kemudian saya melanjutkan ke Unsuri Surabaya, ambil S2-nya, lulus tahun 2015. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Nah teman-teman, Bapak Fadil ini memiliki berbagai macam pengalaman organisasi. Salah satunya yaitu adalah menjadi 2 periode tahun 2000 hingga 2010 menjadi ketua GP Ansor di Kecamatan Pengarengan, dan juga beliau pernah menjadi Katib Rois Suriah MWC di NU Kecamatan Pengarengan pada tahun 2016 hingga sekarang. Nah, tema kita kali ini yaitu adalah momentum memperkuat iman di era modern melalui perayaan Isra Mi'raj. Karena di bulan ini itu adalah banyak sekali perayaan Isra Mi'raj. Nah, pengertian Isra Mi'raj itu sendiri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja. Perjalanan tersebut dari Ka'bah atau Mekah menuju Baitul Maqdis atau Yerusalem di Madinah. Nah, Bapak, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi dan pengalaman apa saja yang diperoleh oleh Nabi selama perjalanan 1 malam tersebut, Pak? Bagus, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Sebelumnya mohon izin akan saya sampaikan dulu, saya bacakan salah satu ayatnya di Quran surat Al-Isra yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Secara singkat di situ ada stressing khusus dalam ayat itu. Di stressing khusus kalau berbicara tentang pengalaman perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan Isra itu, di situ ditekankan kepada pada ayat berikutnya, yakni di alladzi barakna haulah. Allah telah memberikan keberkahan di sekeliling Nabi. Nah, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya linuriyahu min ayatina innahu was-sami', linuriyahu min ayatina. Artinya Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Nah, perjalanan hubungannya dengan perjalanan Rasulullah Muhammad dalam Isra itu, di situ Allah memperlihatkan alam misal ini kandangnya terbat. Alam misal ini adalah alam yang akan dihadapi Nabi pada zamannya. Kalau dalam bahasa Indonesia alam misal itu alam perumpamaan. Contoh. Nah, kebetulan ini presenternya adalah cewek. Ini nanti saya berikan contoh yang cewek saja. Di situ dengan kekuasaan Allah, Allah memperlihatkan dalam perjalanan Nabi itu seorang cewek. Seorang cewek itu maaf. Pentil susunya itu ditarik ke bawah. Lewat kangkangnya sampai ke atas digantung. Rasulullah kaget. Jibril, apa itu Jibril? Nah, Muhammad, inilah perumpamaan umatmu nanti seperti ini. Umatmu sudah punya suami, tapi dia selingkuh. Nah, zaman sekarang. Kemudian juga anak-anak muda yang suka memperlihatkan auratnya. Ini Muhammad nanti akan terjadi pada umatmu. Termasuk juga di situ
Ini pengalamannya ini. Ini singkat. Ada 22 sebenarnya. Kalau disebut semua tidak cukup. Yang kedua itu adalah ada seorang laki-laki. Perutnya itu yang laki-laki normal, perutnya itu sama dengan ukuran rumah. Kalau sekarang ukuran rumah normal itu 7 kali 9 meter. Jadi tidak bisa apa-apa. Muhammad tanya, Jibril itu apa itu Jibril? Nah itu Muhammad ibarat seorang laki-laki yang akan terjadi pada umatmu yang suka makan uang haram. Punya jabatan, jabatannya diselewengkan dan sebagainya. Ini perjalanan, ini salah satu perjalanannya. Dan banyak perjalanan-perjalanan yang lain mungkin yang bisa saya kembangkan, mungkin bisa di waktu karena waktunya terbatas. Ini mungkin. Baik Bapak, jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Nabi diperlihatkan melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha atau akhir penggapaian. Nah di situ Nabi diperlihatkan tentang akhirat-akhirat gitu ya Pak? Iya, tentang akhirat. Salah satunya juga pengalaman Nabi di situ diperlihatkan bagaimana nanti surga itu dan kriteria orang-orang yang akan masuk surga, termasuk nanti neraka yang akan yang diperlihatkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad, itu juga diperlihatkannya Muhammad neraka. Itu pun dalam waktu yang sekejap. Bahkan dalam hadis yang ekstrim, pendapat yang ulama ekstrim, Nabi itu berangkat dari Mekah, Masjidil Haram, kembali lagi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi. Itu tempat duduk Nabi itu masih hangat. Masih hangat. Nah inilah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Artinya apa? Kalau tempat duduk itu masih hangat berarti dalam sekejap. Ya maklum karena yang memperjalankan itu bukan Nabi, bukan kehendak Nabi, tapi Allah sendiri. Allah sendiri. Kendaraannya adalah makhluk dari surga yang jelas. Nah, ini mungkin. Nah baik Bapak, apa sikap yang harus kita teladani dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut sebagai anak muda di zaman sekarang ini Pak? Apalagi ini itu adalah zaman modern. Zaman modern, ya. Terima kasih. Ini juga luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan anak muda. Anak muda itu adalah identik dengan gadget, HP dan sebagainya, gitu ya. Artinya apa? Artinya sebagai generasi muda, bukan hanya kita ini suka membrowsing hal-hal yang tidak berguna. Ya, betul. Selain kita fokus kepada pendidikan kita, pengetahuan kita tentang apa yang kita butuhkan dalam mapel kita, juga jangan sampai lupa anak-anak muda itu juga harus sering-seringlah melihat situs-situs yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, hal-hal yang semacam itu tentunya dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini tentunya kita banyak yang perlu kita contoh. Yang pertama, keteladanan dari Rasulullah itu adalah ketabahannya. Ketabahannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dalam Isra Mi'rajnya itu kan tidak ada pemberitahuan. Yeah. Nah, ini bisa dicontoh. Ketika guru memberikan tugas kepada guru walaupun tidak ada pemberitahuan, ya harus siap. Kita teladani Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat yang ada dalam Rasulullah itu, keteladanan yang ada dalam Islam adalah siddiq. Rasulullah itu sangat dipercaya oleh Allah. Nah, bagaimana kita ini bisa dipercaya oleh kedua orang tua, bisa dipercaya oleh guru-guru, dalam artian bukan hanya sekedar dipercaya, tapi kita ini kepercayaan itu jangan sampai dikecewakan, dibuktikan dengan pengabdiannya dan ilmu amal yang cukup. Kemudian anak muda harus cerdas, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Cerdas. Cerdas itu diibaratkan oleh Rasulullah fatona. Anak muda harus cerdas. Cerdas di situ bukan hanya cerdas intelektualnya, tapi intelektual oke, boleh. Spiritualnya harus, dan emosionalnya juga harus cerdas. Ini juga. Ini keteladanan yang bisa kita ambil dari apa yang kita petik dari pelajaran Isra Mi'raj itu. Kemudian di situ ada juga yang namanya tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan apa-apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh sebagai anak muda, kita harus sharing dengan sama anak muda, terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini anak muda ini sudah banyak kecanduan dengan narkoba dan sebagainya. Jadi apapun ilmu yang bisa kita telurkan kepada generasi muda, kepada teman sejawat, kepada teman pada sama-sama mudanya, mari kita telurkan semua. Kita
sebarkan itu agar kita ini menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada teman yang lain. Ini mungkin saya sampaikan. Baik, jadi kita sebagai anak muda ini harus menyampaikan gitu ya Pak, kayak apa yang kita peroleh, terus ilmu kita sama pengalaman kita, agar mereka juga mengetahui dan menghindari hal tersebut gitu. Oke, iya, ini harus ini. Lalu hikmah apa Bapak yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini di era digital dan juga modern ini? Oh iya, di era digitalisasi ini justru ini mempermudah, mengakses semua situs ya yang ada di internet. Itu justru mempermudah. Nah, perlu juga kita ketahui bahwasanya derasnya arus informasi, derasnya globalisasi, digitalisasi lewat HP, gadget dan sebagainya, ini tidak bisa kita bendung. Justru kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Artinya untuk menyesuaikan harus belajar. Hikmah yang bisa kita petik, karena ini memberikan akses yang lebih mudah terhadap kita, maka tentunya kita ini yang pertama ya kita harus banyak belajar. Terutama kita harus belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai derasnya informasi, digitalisasi dan sebagainya ini bisa mengalahkan peran guru. Jangan sampai itu. Karena sumber utama itu ada pada guru. Sumber utama, karena guru itu bukan hanya memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tidak. Membimbing, mengarahkan, mendidik di situ. Jadi kalau meninggalkan guru itu sesuatu yang naif. Salah total. Nah, apa yang kita peroleh dari ilmu yang lewat Google dan Google dan sebagainya, mari kita padukan dengan para guru yang kompeten dalam bidangnya. Kalau misalnya Isra Mi'raj, mari kita tanyakan ke saya, boleh. Tanyakan ke Pak Arif sebagai guru agama juga boleh, ke Bu Fatihah, Burum. Dan insya Allah apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui di Google itu, insya Allah kalau kita padukan dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh guru yang kompeten, insya Allah itu akan menambah keyakinan dan ketaatan kita. Dan kan ini bisa meningkatkan keimanan kita. Semakin tahu, semakin bisa semakin Anda memadukan, insya Allah di situ akan menambah dan mempertajam pengetahuan kita dan pengalaman kita, terutama pengalaman spiritual. Bagi kita semua, insya Allah ini akan bertambah dan ini akan menambah keyakinan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya memperjalankan Nabi dalam waktu sekejap. Ada hadis yang ekstrim memang. Sekejap. Jadi saking cepatnya tempat duduknya Nabi itu masih hangat. Masih hangat. Berarti saya pindah dari sini 5 menit itu mungkin tidak akan hangat tempat duduk saya ini. Ini mungkin cepat. Jadi ada yang menafsirkan cepatnya luar biasa. Karena apa? Karena itu Allah yang perjalankan, bukan Nabi sendiri. Karena kehendak Allah, apapun bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa diambil bahwasanya apa yang dilihat oleh kita, oleh indera kita, itu tidak semuanya benar, kan ya? Di balik itu sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan gaib. Ada pengetahuan gaib yang harus kita yakini, wajib hukumnya. Termasuk Isra Mi'raj itulah peristiwa gaib. Akal tidak mampu, logika kita tidak mampu mengukur kekuatan itu. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem, itu perjalanan unta 1 bulan tidak cukup. Betul. Ini bisa ditemu hanya sekian. Nah, ini akan menambah pengetahuan kita, akan menambah keyakinan kita bahwa keyakinan pada hal-hal yang gaib itu wajib hukumnya. Nah, ini. Jadi teman-teman, dari perjalanan Isra Mi'raj ini itu hanya membutuhkan waktu sebentar saja, sekejap dalam 1 malam. Yang Bapak tadi katakan itu hingga tempat duduk Nabi Muhammad pun masih tetap hangat dari sebentarnya.
Jadi kita ini harus mengambil hikmahnya dan juga keteladanan. Kita, apalagi kita sebagai anak muda di era globalisasi dan juga digital ini, tentunya kita mudah untuk mengekspor dan juga mencari informasi-informasi. Jadi kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita harus menggunakannya untuk seperti belajar, mencari informasi dan juga ilmu, baik dalam agama maupun pendidikan. Dan biasanya itu anak-anak itu banyak yang menyalahgunakan informasi tersebut dan juga digital. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, kita dapat mengambil bahwa kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin di era digital dan juga modern ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak atas informasi dan juga pelajarannya. Cukup sekian teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.